Bab 4141 dari Martial God Dominator. Haha. Wakil Ketua Olakin. Jangan terlalu dipikirkan. Seperti yang dikatakan Yang Mulia Pengrajin Kuno. Wakil Ketua Aula sementara bukanlah seseorang yang bisa ditunjuk oleh para wakil ketua Aula ini. Ini pasti perintah Yang Mulia Pengrajin Kuno. Dan Yang Mulia Pengrajin Kuno adalah pendiri Heavenly War kita. Karena dia telah berbicara, tidak akan ada masalah. Yang Mulia kata-kata sejati sangat berpikiran terbuka. Sekarang, mengingat masa lalu, bahkan Yang Mulia Sisik Emas dari klan iblis secara pribadi pergi ke alam surga timur untuk membantu Qin Chen. Mempertimbangkan hubungan antara Yang Mulia Sisik Emas dan Yang Mulia Pengrajin Kuno, tampaknya pemuda ini telah menarik perhatian Yang Mulia Pengrajin Kuno. Karena itu, apa yang perlu dikhawatirkan? Awalnya, dia tidak memiliki pendukung yang kuat di Heavenly War, tetapi tanpa diduga, setelah dekat dengan Qin Chen, dia sebenarnya memiliki pendukung yang hampir setara dengan wakil ketua Aula Petahana. Hehe, cukup memuaskan untuk dipikirkan. Yang Mulia kata-kata sejati sekarang benar-benar yakin dengan Qin Chen. Ketiganya terbang melintasi Pulau Dewa Pengrajin, dan segera menemukan lokasi di antara beberapa lokasi yang diberikan oleh Yang Mulia Pengrajin Kuno. Lokasi ini terletak di tengah-tengah pegunungan yang bergelombang. Pegunungan di Pulau Dewa Pengrajin sebenarnya terbentuk dari pola susunan di seluruh benua Dewa Pengrajin. Lokasi yang dipilih Qin Chen, dikelilingi oleh banyak pegunungan, jelas merupakan area inti dalam pola susunan Pulau Dewa Pengrajin. Ini adalah inti dari tanah pemurnian senjata tingkat atas di benua Dewa Pengrajin. Melewati begitu banyak pola susunan akan membawa keuntungan yang menakjubkan, baik untuk kultivasi maupun untuk memahami dao pemurnian senjata. Setelah menemukan tempat yang tepat, Qin Chen segera mulai membangun kediamannya. Kondensasi. Qin Chen mengangkat tangannya. Dan seketika itu juga, kekuatan seorang Yang Mulia melonjak antara langit dan bumi. Sebuah istana langsung dikondensasi oleh Qin Chen. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan aturan segala sesuatu berevolusi. Halaman ini tampak muncul begitu saja, secara bertahap berevolusi antara langit dan bumi. Beberapa pemandangan muncul, dan dalam sekejap, sebuah istana berhalaman telah muncul di dunia. Ini adalah halaman yang megah dan mengesankan, dengan jalan setapak berbatu di dalamnya, berbagai bunga bermekaran di sampingnya, dan kolam air di dekatnya. Berbagai bunga ini semuanya adalah obat suci kelas atas, beberapa bahkan ramuan spiritual tingkat yang mulia, dan air kolam sebenarnya adalah air kacau. Sebuah jembatan batu membentang di atas kolam kacau, dikelilingi oleh paviliun dan teras tepi air, dinding putih dan ubin hitam, semuanya diselimuti kabut tipis. Cahaya susunan berkedip, dan pola susunan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar seluruh istana. Pola susunan ini diletakkan oleh Qin Chen dan dikombinasikan dengan pola susunan Pulau Dewa Pengrajin itu sendiri, menyelimutinya dalam sinar cahaya yang menyilaukan tak terhitung jumlahnya, seperti negeri dongeng. Ini, Yang Mulia kata sejati bumi dan Yang Mulia cahaya bercahaya masih dengan susah payah membangun istana di tempat yang dipilih Qin Chen, tetapi setelah melihat kediaman Qin Chen, mereka berkedip tak percaya. Kekuatan tingkat Yang Mulia mereka menyapu tempat itu, mengungkapkan semuanya dengan jelas. Ini benar-benar, metode Qin Chen sangat menakutkan. Selesainya pembangunan istana ini membuat mereka langsung merasa seolah-olah istana itu selalu ada di sana, dipenuhi aura alami dan sangat berbahaya. Jika ada yang gegabah masuk, mereka kemungkinan besar akan langsung diserang dan dibunuh oleh kekuatan susunan yang mengerikan. Banyaknya ramuan spiritual dan air yang kacau benar-benar mengagumkan. True Water Venerable dan Radiant Light Venerable juga mulai membangun istana masing-masing. Dan segera, 3 istana berdiri tegak. Pegunungan ini tidak memiliki banyak istana, hanya beberapa yang tersebar di puncak-puncak terdekat. Setelah istana selesai dibangun, Qin Chen tidak langsung masuk, dia memiliki urusan lain yang harus diurus. Wakil Ketua Istana Qin, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? True Water Venerable menatap Qin Chen. Senior True Water Venerable. Tolong jangan panggil saya Wakil Ketua Istana Qin. Kata Qin Chen sambil tersenyum. Haha, baiklah kalau begitu. Mulai sekarang aku akan tetap memanggilmu Qin Chen. Kau bisa memanggilku senior. Panggil saja aku True Water Venerable. Lagi pula, aku akan mengandalkanmu di masa depan. Yang Mulia kata sejati bumi tertawa dan berkata, apakah kalian berencana pergi ke tanah warisan? Atau tanah warisan, ini adalah tanah warisan pemurnian senjata di dalam alam rahasia markas besarku. Pada dasarnya, siapapun yang memasuki alam rahasia markas besar memiliki kesempatan untuk menerima warisan.
Kesempatan seperti itu langka dan akan memberi kita beberapa peningkatan unik dalam pemurnian senjata. Jadi, Yao Guang dan aku berencana pergi ke tanah warisan terlebih dahulu. Lalu pergi ke Aula Harta Karun untuk memilih harta. Petik 2. Sebenarnya, menerima warisan pemurnian senjata juga akan sangat bermanfaat bagi pemilihan harta karun kita. Mengapa kau tidak ikut? Yang Mulia, kata sejati bumi mengajak. Sebenarnya, aku berencana untuk menanyakan tentang orang-orang di paviliun Cendiku terlebih dahulu. Kata Qin Chen, maksudmu Ji Wuxue dan yang lainnya? Zenyan Dizun terkekeh. Sebenarnya, aku sudah mengirim pesan ke beberapa teman lama dan mereka sudah menanyakan kabar mereka untukku. Lagi pula, Wuxue dan yang lainnya dibawa ke medan perang 10.000 ras dari alam surga timur. Namun, meskipun Wuxue dan yang lainnya dibawa ke markas besar pekerjaan surgawi, bintang-bintang luar juga merupakan markas besar, dan alam rahasia markas besar juga merupakan markas besar. Teman-temanku akan membutuhkan waktu untuk mencari kabar tentang mereka. Kau tidak terbiasa dengan tempat ini, jadi kau mungkin tidak akan mengetahuinya lebih cepat daripada teman-temanku. Mengapa kita tidak menunggu sampai lapangan warisan selesai? Dan kemudian aku akan memberitahumu segera setelah aku mendapatkan kabar apapun. Petik 2. Baiklah, alam rahasia markas besar terlalu luas. Meskipun Qin Chen saat ini adalah wakil ketua aula sementara, dia sama sekali tidak tahu tentang Ji Wuxue dan yang lainnya. Dia tidak menyangka Zenyan Dizun sudah mulai melakukan ini. Kalau begitu, mari kita pergi ke lapangan warisan dulu. Qin Chen juga sangat tertarik dengan area warisan di dalam alam rahasia markas besar. Swoosh, swoosh, swoosh. Tepat ketika Qin Chen dan rekan-rekannya hendak pergi, sesosok kuat berbalut baju zirah. Seluruh tubuhnya diselimuti lapisan pelindung yang menutupi wajahnya. Tiba-tiba terbang keluar dari istana terdekat. Orang ini jelas juga seorang ahli senjata di dalam alam rahasia markas besar. Kemungkinan telah merasakan keributan yang disebabkan oleh pembangunan istana Qin Chen dan kelompoknya dan datang untuk menyelidiki. Pendatang baru, mata sosok berbaju zirah itu langsung tertuju pada Qin Chen dan rekan-rekannya. Pupil gelap di balik topeng memancarkan sinar cahaya, bahkan menyebabkan kekuatan primordial yang kacau di dalam diri Qin Chen bergejolak. Qin Chen langsung menoleh, sedikit terkejut. Aura orang ini seperti kabut, mustahil untuk mengetahui kedalamannya. Namun Qin Chen secara naluriah merasakan kewaspadaan. Teman, saya Zenyan Dizun. Mulai sekarang, kita akan menjadi tetangga. Zenyan Dizun segera berkata sambil tersenyum. Orang ini tinggal di dekat sini, jadi mereka praktis bertetangga. Heavenly Works memiliki banyak tokoh kuat. Meskipun True World Earth Venerable mengenal hampir semua individu kuat yang beroperasi di dunia luar, ada banyak ahli senjata yang belum pernah dia temui. Hal ini terutama benar mengingat banyaknya ahli senjata yang berlatih secara terpencil di alam rahasia markas besar. Dapat dimengerti bahwa True World Earth Venerable tidak akan mengenali mereka. Mereka yang tinggal di sini hampir semuanya adalah ahli senjata tingkat Earth Venerable. Venerable biasa tidak dapat tinggal di alam rahasia markas besar untuk waktu yang lama. True World Earth Venerable, tidak perlu perkenalan. Aku sudah mengenalmu. Tatapan pendekar berbaju zirah itu tertuju pada Qin Chen. Matanya menelitinya seolah-olah sedang memeriksa dan mengamatinya dengan cermat, menunjukkan rasa permusuhan yang kuat. Kurung buka, bab 4142 Tanah Warisan. Tatapan pendekar berbaju zirah itu tertuju pada Qin Chen, dengan nada yang aneh. Jika aku tidak salah, ini Qin Chen, wakil kepala aula sementara yang baru diangkat, bukan? Memang muda, sangat muda. Namun, hanya seorang putra suci surgawi. Aku heran dari mana dia mendapatkan kemampuan untuk langsung diangkat menjadi wakil kepala aula sementara. Menggelikan. Pendekar berbaju zirah itu berkata dingin. Suaranya serak, seperti kuku yang menggores kaca. Ekspresi yang mulia, kata sejati bumi, sedikit berubah. Alisnya berkerut. Sepertinya tetangga ini cukup tidak ramah. Qin Chen juga sedikit mengerutkan kening. Anak muda, sebaiknya kau berhati-hati. Menjadi wakil kepala aula sementara istana surgawiku bukanlah hal yang mudah. Dengan itu, pendekar berbaju zirah itu menghilang dalam sekejap, kembali ke istananya. Qin Chen, sepertinya, keputusan untuk mengangkatmu sebagai wakil kepala aula sementara di alam rahasia markas besar cukup tidak memuaskan. Yang Mulia, kata sejati bumi mendekati Qin Chen, mengerutkan kening saat berbicara. Biarkan saja mereka tidak puas. Mengapa aku, Qin Chen, membutuhkan persetujuan siapapun? Ekspresi Qin Chen acuh tak acuh. Seolah tidak peduli. Ayo pergi ke tanah warisan.
True World Earth Venerable dan Radiant Light Venerable saling bertukar pandang, berkedip. Qin Chen benar-benar riang. Sama sekali tidak peduli. Keduanya tersenyum kecut dan segera mengikuti Qin Chen, menghilang ke tanah warisan. Mereka tidak tahu. Qin Chen benar-benar tidak peduli dengan orang-orang ini sama sekali. Posisinya tidak membutuhkan perhatian terhadap pendapat orang lain. Sementara Qin Chen dan yang lainnya menuju ke tanah warisan. Banyak tetua telah tiba di Aula Dewan. Menuntut jawaban dari Wakil Ketua Aula, termasuk Ancient Craftsman Heaven Venerable. Menghadapi keraguan dari banyak ahli alam rahasia markas besar, Ancient Craftsman Heaven Venerable hanya menyatakan bahwa keputusan Qin Chen untuk bertindak sebagai wakil ketua aula berasal dari ketua aula, sehingga menepis semua orang. Hal ini membuat banyak tetua sangat frustrasi. Keputusan ketua aula tentu saja di luar kendali mereka, tetapi banyak tetua juga berbinar-binar, memikirkan cara lain. Wakil ketua aula sementara, meskipun ada perintah dari ketua aula, posisi ini bukanlah sesuatu yang bisa begitu saja diduduki siapapun. Untuk menjadi wakil ketua aula sementara, Anda harus melewati mereka terlebih dahulu. Qin Chen tentu saja tidak mengetahui semua ini. Saat ini, dia telah tiba di tempat warisan alam rahasia markas besar. Ayo pergi. Tempat warisan alam rahasia markas besar adalah ruang hampa tersembunyi. Terletak di sisi lain pilar api ekstrim surgawi. Dengan nebula yang luas. Qin Chen, Yang Mulia Bumi Kata Sejati, dan Yang Mulia Cahaya Bercahaya melangkah keluar. Dan begitu mereka memasuki nebula ini, sosok mereka menghilang. Qin Chen merasakan perubahan di depan matanya. Bahkan sebelum dia bisa melihat pemandangan sekitarnya dengan jelas, dia merasakan tekanan mengerikan menyelimutinya. Boom! Tekanan mengerikan menekan dan menyelimuti mereka bertiga. Tekanan ini sangat istimewa. Itu bukan tekanan yang kuat, tetapi semacam tekanan jiwa, yang turun ke bawah. Ini, Qin Chen melihat sekeliling dan menyadari bahwa ia dikelilingi oleh kehampaan. Dan di sekeliling kehampaan itu terdapat kabut hitam. Di dalam kabut hitam ini, terdapat sebuah portal yang sangat gelap. Di depan gerbang ini melayang sebuah meteorit. Di atasnya bertengger sesosok kuat yang mengenakan baju zirah ungu, memancarkan aura kekuatan yang luar biasa. Orang tua ini memancarkan aura surgawi yang halus, mengungkapkan bahwa ia adalah seorang yang mulia surgawi. Namun, aura yang mulia surgawi ini sangat lemah, usianya tidak diketahui. Ia lemah dan tua, hampir mencapai akhir hayatnya. Di tangannya, ia sedang mengukir patung kayu seekor elang, dipahat dengan realisme yang luar biasa. Saat ia mengukir, jejak-jejak halus dari dao agung meresap ke udara, membuat patung itu tampak hampir hidup, siap untuk terbang ke langit. Orang ini tidak lain adalah pengrajin surgawi yang kuat yang menjaga tempat warisan ini. Merasakan kedatangan seseorang, orang tua itu segera membuka matanya, menatap Qin Chen, Yang Mulia Bumi Zenyan, dan Yang Mulia Yao Guang. Ia awalnya menunjukkan sedikit keterkejutan, lalu tersenyum dan berkata, "Kalian bertiga pasti Qin Chen, Zenyan, dan Yao Guang, yang baru saja tiba di alam rahasia markas besar. Aku sudah menerima surat penunjukan kalian. Kalian memenuhi syarat untuk memasuki tanah warisan sekali. Tetapi aku tidak menyangka tugas pertama kalian setelah menerima penunjukan adalah memasuki tanah warisan. Sepertinya kalian mudah diajari. Salam, senior," kata Zenyan Earth Venerable dengan tergesa-gesa dan hormat. Ia adalah sosok kuat yang menjaga tanah warisan. Mereka yang dapat menjaga tempat ini semuanya adalah tokoh-tokoh terkemuka di bidang ilmu surgawi. Aku Ling Feng Heaven Venerable, hanya beberapa tahun lebih tua darimu. Sekarang aku sudah setengah jalan menuju peti matiku. Jadi apa gunanya dipanggil senior? Kata Ling Feng Heaven Venerable dengan acuh tak acuh. Kau Tuan Ling Feng Heaven Venerable. Kau masih hidup. Zenyan Earth Venerable gemetar dan berkata dengan tiba-tiba. Tetapi kemudian menyadari bahwa ia telah salah bicara. Dan posturnya semakin membungkuk. Qin Chen dan Yao Guang Venerable di sampingnya juga membungkuk. Tetapi mereka penuh keraguan. Pada saat ini, suara Yang Mulia Bumi Kata Sejati bergema di benaknya. Qin Chen, Yao Guang. Yang Mulia Langit Ling Feng ini adalah seorang Yang Mulia Langit veteran dari karya surgawi kita. Seorang tokoh dari generasi yang sama dengan Yang Mulia Langit. Namun, konon selama perang alam surgawi kuno, ia bertarung sampai mati untuk melindungi karya para pengrajin. Menderita luka parah dan merusak esensi Yang Mulia Langitnya, sehingga tidak mungkin baginya untuk terus bertarung. Ia kemudian mengasingkan diri di alam rahasia markas besar, fokus pada kultivasi dan penelitian seni persenjataan. Bertahun-tahun yang lalu, dikabarkan bahwa ia telah meninggal. Tetapi tanpa diduga, ia masih hidup.
menjaga tempat warisan ini. Mata Yang Mulia Bumi Kata Sejati dipenuhi dengan keterkejutan, dan posturnya menjadi semakin rendah hati. Ini adalah seorang senior sejati dari karya surgawi. Qin Chen juga diam-diam terkejut. Seorang tokoh dari perang alam surgawi kuno. Ia merasakan kehadiran pihak lain dan memang, meskipun pihak lain memancarkan aura Yang Mulia Langit, aura ini sangat lemah, akibat kerusakan pada esensi Yang Mulia Langitnya. Pada saat yang sama, nyala api kehidupannya sangat lemah, seperti nyala lilin, padam dalam kegelapan. Jelas, pihak lain telah mencapai akhir hidupnya dan tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Hehe, aku memang masih hidup, tapi aku tidak akan lama lagi mati. Yang Mulia Langit Ling Feng tampak acuh tak acuh. Tatapannya tertuju pada Qin Chen, wakil ketua Aula sementara. Aku tidak menyangka Yang Mulia Langit akan memberimu posisi seperti itu. Yang Mulia. Langit Ling Feng menggelengkan kepalanya sedikit. Pengangkatan dan pemberhentian wakil ketua Aula sementara tentu saja akan dikomunikasikan kepada semua orang di alam rahasia markas besar kerja surgawi. Bagaimana mungkin Yang Mulia Langit Ling Feng tidak tahu? Tanda tanya. Yang Mulia Langit Senior Ling Feng juga menganggap ini tidak pantas. Qin Chen bertanya dengan tenang. Haha, anak muda. Aku sama sekali tidak menganggapnya tidak pantas. Yang Mulia Langit Ling Feng tertawa terbahak-bahak. Wakil ketua Aula sementara hanyalah sebuah posisi. Aku pernah memegangnya sebelumnya ketika masih muda. Jadi apa yang perlu dipedulikan? Lagi pula, itu adalah perintah dari Yang Mulia Langit. Ling Feng Tianzun menatap Qin Chen. Karena kau telah mengambil keputusan seperti itu, pasti ada sesuatu yang luar biasa dalam dirimu. Namun, aku tetap berharap kau ingat bahwa inti dari pekerjaanku adalah pembuatan senjata. Jika kau ingin menjadi wakil kepala Aula sejati, kau harus mampu menaklukkan orang dalam seni pembuatan senjata. Bab 4143. Warisan yang mengerikan. Untungnya, kalian segera datang ke tanah warisan. Sepertinya kalian memang tertarik dengan pembuatan senjata. Kata Ling Feng Heavenly Venerable dengan puas. Qin Chen berkedip. Sementara Arayatli Venerable dan Yao Guang Venerable menundukkan kepala dengan canggung. Asteris keinginan untuk membuat senjata. Asteris. Mereka hanya datang ke tanah warisan terlebih dahulu agar dapat memilih barang yang lebih baik untuk diri mereka sendiri ketika memilih harta karun di balai harta karun nanti. Ling Feng Heavenly Venerable pasti salah paham. Ini adalah tanah warisan penting dari karya surgawi saya. Kata Ling Feng Heavenly Venerable. Duduk bersila di atas meteorit, tersenyum pada Qin Chen dan dua lainnya. Tempat ini sebenarnya tidak dibangun oleh karya surgawi saya, melainkan oleh para pengrajin kuno sebagai tanah warisan pembuatan senjata. Tempat ini dilestarikan karena pertempuran sengit yang terjadi antara Heavenly Venerable dan kami. Di sini, kalian dapat memahami metode pembuatan senjata para pengrajin kuno. Tetapi seberapa banyak yang dapat kalian pahami bergantung pada pemahaman masing-masing individu. Apakah kalian melihat portal di belakang saya dan kabut hitam ini? Ling Feng Heavenly Venerable menunjuk ke belakangnya. Qin Chen dan Zenyan Earth Venerable mengangguk, melihat sekeliling. Kekosongan ini benar-benar aneh. Bahkan kekuatan seorang Venerable dan kekuatan jiwa mereka pun tidak dapat mendeteksinya. Area sekitarnya diselimuti kabut hitam. Hanya sebuah portal yang terlihat. Masuklah ke portal dan terimalah warisannya. Kata Ling Feng Heaven Venerable. Kalian bertiga masuk secara terpisah. Bukan di satu tempat. Boom! Portal itu kemudian mengeluarkan suara gemuruh. Perlahan membuka celah. Ya, Qin Chen, Zenyan Earth Venerable, dan Yao Guang Venerable mengangguk sebagai jawaban. Ketiganya kemudian memasuki portal. Satu per satu. Saat Qin Chen terbang ke dalam portal, kekuatan luar biasa bekerja pada seluruh tubuhnya. Meskipun kemauan Qin Chen melampaui sebagian besar Heavenly Venerable, dia tidak dapat menahan kekuatan misterius ini. Tanpa perlawanan apapun, Qin Chen berdiri di sana terceng astoniset di udara, menatap langit. Kekuatan besar Dao Surgawi muncul di langit gelap, terus-menerus melonjak dan dengan cepat mengembun menjadi pola hukum. Rune-rune yang berhubungan dengan hukum tak terhitung jumlahnya muncul, dimulai dari yang paling dasar, dan mulai menampakkan diri di depan mata Qin Chen, secara bertahap berkembang dari dasar ke tingkat berikutnya, menafsirkan semua wawasannya. Semakin banyak rune yang berhubungan dengan hukum muncul. Untaian rune-rune tersebut saling terkait di sekelilingnya, membentuk dunia hukum yang indah. Pemandangan dalam kegelapan ini, dimulai dari rune-rune yang berhubungan dengan hukum yang paling sederhana, secara bertahap menjadi lebih kompleks dan meluas, berubah menjadi sebuah dunia utuh. Qin Chen benar-benar tenggelam di dalamnya. Bahkan pikirannya pun terhenti. Rune-rune di hadapannya awalnya sangat jelas,
tetapi secara bertahap mulai kabur. Tidak, bangun, bangun, Qin Chen meraung. Dan dengan suara keras, kekaburan itu menghilang. Qin Chen kembali sadar. Apa? Keringat dingin langsung muncul di punggung dan dahi Qin Chen. Dia ketakutan. Dia ingat dengan jelas adegan barusan. Ingat memasuki dunia aneh ini. Dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat. Dan kemudian melihat pemandangan perpaduan misteri hukum di dunia itu. Ia merasa seolah jiwanya akan jatuh ke dalam tidur lelap sebelum ia terbangun dengan tersentak. Sudah berapa lama aku melamun? Qin Chen tersentak bangun. Kembali sadar akan waktunya. Dan langsung terkejut. Apa? 3 hari sudah berlalu. Qin Chen merasa ngeri dan sangat tercengang. Hanya dalam sekejap, 3 hari telah berlalu. Selama 3 hari itu, pikirannya seolah membeku. Sama sekali tidak mampu bergerak. Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat aturan rahasia langit dan bumi terbentuk di depan matanya. Itu menakutkan. Jika bukan karena kekuatan Qin Chen yang menakutkan, kekuatan jiwanya yang setara dengan yang mulia surgawi tingkat atas, kepemilikannya atas asal kekacauan, dan pemahamannya yang unik tentang esensi Dao surgawi, ia akan sepenuhnya tenggelam di dalamnya, hingga pikirannya benar-benar kabur. Sungguh tak bisa dipercaya, jiwaku sekuat ini, dan dengan api teratai biru kekacauan yang melindungiku. Bahkan seorang yang mulia surgawi tingkat puncak pun mungkin tidak bisa langsung mengaburkan kehendakku. Namun kekuatan misterius di tanah warisan ini telah mengendalikanku. Ini sungguh. Qin Chen merasakan kekuatan mengerikan dari tanah warisan ini. Ya, ini adalah situs warisan para pengrajin kuno. Mungkin bukan hanya aku, tetapi bahkan para yang mulia surgawi itu mungkin datang ke sini. Kekuatan misterius di sini dapat mengendalikan yang mulia surgawi. Jadi secara alami akan mengendalikanku juga. Ini normal. Kekuatan macam apa ini? Qin Chen masih merenung. Namun, dia juga tahu bahwa situs warisan ini tidak bermusuhan dengannya. Jika tidak, api teratai biru kekacauan dan berbagai kekuatan di dalam tubuhnya tidak akan pernah membiarkannya jatuh ke keadaan itu dengan mudah. Sekarang, sebelum dia benar-benar bingung, Qin Chen menggunakan kekuatannya yang mengerikan untuk memaksa dirinya bangun. Di langit, pola rahasia yang luas itu masih berevolusi, secara bertahap menjadi lebih jelas, sangat dalam dan luas, seolah-olah sebuah dunia perlahan terbentuk. Qin Chen mendongak. Dia mengerti bahwa warisan itu belum berakhir. Sebelumnya, itu baru permulaan warisan. Jika dia tidak berpegang teguh pada tekadnya dan jatuh ke dalam keadaan yang kabur itu, maka warisannya akan berakhir. Tapi sekarang, warisan itu masih berlanjut. Itu, pembentukan sebuah dunia. Gemuruh, di hadapannya, serangkaian pola rahasia yang luas muncul, terus berevolusi, seolah-olah sebuah dunia perlahan terbentuk. Tidak, itu memang sebuah dunia yang sedang terbentuk. Sangat jelas. Karena Qin Chen adalah pemilik dunia kekacauan. Dia telah dengan jelas merasakan pembentukan dunia kekacauan sebelumnya. Dan tentu saja tahu bahwa segala sesuatu di hadapannya sangat mirip dengan pembentukan dunia kekacauan di dalam tubuhnya sendiri. Tidak. Bahkan lebih maju. Tapi apa hubungannya pembuatan senjata dengan evolusi sebuah dunia? Qin Chen mengerutkan kening. Dengan hati-hati berkonsentrasi pada pengamatannya. Terus-menerus menanamkannya ke dalam pikirannya. Qin Chen mengira bahwa warisan pembuatan senjata dari tempat warisan ini akan mengajarkan beberapa pengetahuan tentang pembuatan senjata. Tetapi ternyata tidak. Hal itu secara langsung menunjukkan pembentukan pola rahasia berbasis aturan yang tak terhitung jumlahnya. Pola rahasia yang terus-menerus dihasilkan. Menjadi semakin kompleks. Seperti dunia yang perlahan-lahan lahir. Pola rahasia ini tampaknya memiliki efek yang mirip dengan pewarisan pola rahasia Istana Perbaikan Langit. Tetapi lebih kompleks. Sementara pola rahasia Istana Perbaikan Langit lebih esensial, menunjuk langsung ke intinya. Qin Chen menatap dengan saksama. Tiba-tiba melihat sesuatu. Pikirannya berputar. Sebenarnya, pada level Qin Chen saat ini, dia sudah memahami banyak hal. Istana Perbaikan Langit dan bengkel pengrajin sebenarnya berasal dari era yang sama. Keduanya merupakan produk dari Istana Surgawi kuno. Namun, ada perbedaan di antara keduanya. Bengkel pengrajin adalah aliansi dan organisasi resmi yang dibentuk oleh kekuatan pemurnian senjata kuno. Agak mirip dengan aula senjata di benua Tianwu. Istana Penyembuh Langit, di sisi lain, adalah kekuatan pemurnian senjata tingkat atas dari zaman kuno. Bawahan bengkel pengrajin, tetapi juga salah satu pengendali paling kuat di dalamnya. Bab 4144 Sebuah Mimpi 1000 Tahun. Dengan kata lain, jika di zaman kuno semua kekuatan pengguna pedang, seperti Paviliun Pedang Tongtian, membentuk aliansi dan mendirikan apa yang disebut Paviliun Pedang,
maka paviliun pedang ini akan menjadi bengkel para pengrajin, dan istana perbaikan langit akan mirip dengan paviliun pedang Tongtian. Tidak heran situs warisan di dalam bengkel ini memiliki kemiripan dengan diagram rune rahasia Istana Perbaikan Langit. Diagram rune rahasia Istana Perbaikan Langit mewakili dasar rune rahasia. Dan pola dao yang diwariskan di dalam bengkel ini berevolusi menjadi pembentukan sebuah dunia. Kekuatan misterius itu melonjak, dan sebuah dunia luas perlahan terbentuk di antara langit dan bumi. Ini membuat Qin Chen tercengang. Karena apa yang diwariskan bengkel itu bukanlah penempaan senjata biasa, melainkan penciptaan dunia tepat di depan mata pewarisnya. Penempaan senjata apa yang lebih menakutkan daripada menciptakan dunia? Jika Anda bahkan dapat menciptakan dunia, lalu mengapa khawatir tidak dapat menempa senjata? Seperti yang dinyatakan dalam motto Istana Perbaikan Langit, semua hal di langit dan bumi dapat ditempa, alam surgawi dapat dihancurkan, atau dapat diperbaiki seperti senjata ilahi. Qin Chen sangat terguncang. Konon, setelah alam surgawi hancur, makhluk tertinggi kebebasan dan guru surgawi pekerjaan surgawi memperbaikinya, mengembalikannya ke kejayaan semula. Mungkin, yang mereka gunakan adalah kemampuan untuk menciptakan dunia. Qin Chen membuka matanya lebar-lebar, menatap tajam, sepenuhnya tenggelam dalam pemandangan itu. Meskipun ia memiliki dunia kekacauan di dalam dirinya dan telah menyaksikan pembentukannya, pembentukan dunia kekacauan adalah evolusi alami setelah memperoleh asal kekacauan dan elemen lainnya. Lebih jauh lagi, Qin Chen telah mengendalikannya. Meskipun ia secara pribadi telah mengalami semuanya, ia tidak memiliki kendali atas pembentukan intinya. Itu seperti Anda menyirami pohon buah, dan pohon itu berbuah. Anda memelihara buahnya, tetapi Anda sebenarnya tidak tahu bagaimana buah itu terbentuk. Atau, misalnya, seorang wanita mengandung anak selama 10 bulan dan melahirkan seorang bayi. Bayi itu lahir dari wanita itu, tetapi sebagai ibu, ia sebenarnya tidak tahu bagaimana bayi itu diciptakan. Terbentuknya dunia kacau. Jika itu seperti membiarkan Qin Chen merasakan sensasi menjadi seorang ibu untuk sementara waktu dan melahirkan seorang bayi. Warisan sang pengrajin. Oleh karena itu, dimulai dengan sel, dengan DNA dan kromosom, menjelaskan pembentukan kehidupan. Proses sperma dan sel telur membentuk sel telur yang dibuahi, menempel pada tubuh, dan sebagainya. Itu dijelaskan kepadanya secara rinci. Seiring waktu berlalu, dunia yang luas terbentuk, benar-benar memikat Qin Chen. Dia terjebak dalam ilusi yang aneh. Dalam ilusi itu, misteri pembentukan dunia diungkapkan kepada Qin Chen dari sudut yang paling detail, mengurai aspek-aspek mendalam dari transformasi alam semesta dan menjelaskannya inci demi inci, sangat detail, seolah-olah seorang pencipta langsung menuangkan misteri itu ke dalam pikirannya. Ini jauh lebih efektif dan jelas daripada menyaksikan pembentukan dunia kacau. Ini juga sangat meningkatkan dan membantu kendali dan pengembangan dunia kacau Qin Chen di masa depan. Secara bertahap, sebuah dunia yang lengkap terbentuk. Namun, evolusi ini belum berakhir. Secara bertahap, sesuatu mulai lahir di dunia ini. Apa itu? Mata Qin Chen membelalak. Itu adalah semacam organisme bersel tunggal. Kehidupan. Ini sebenarnya adalah kelahiran kehidupan purba. Setelah dunia terbentuk, organisme bersel tunggal secara bertahap muncul di langit dan bumi. Organisme-organisme ini mulai berevolusi. Dan yang mengejutkan, mereka mulai menunjukkan kepada Qin Chen kelahiran kehidupan. Desis, menciptakan kehidupan. Ini adalah ranah dewa. Mungkinkah pembuatan senjata pun bisa dilakukan? Qin Chen benar-benar terkejut. Dia dengan panik mendesak dirinya sendiri untuk merasakan segala sesuatu, untuk mengamati segala sesuatu. Namun, pada saat penting penciptaan kehidupan, kemauannya mulai kabur secara bertahap. Ini telah melampaui batas persepsinya. Penciptaan kehidupan, karya para pengrajin manusia, di dunia yang kacau. Naga leluhur purba tampaknya juga merasakan semua ini, dan berkata dengan terkejut. Ini langsung mengingatkan Qin Chen pada saat di alam api dari perbendaharaan ilahi 1000 manifestasi, di mana makhluk-makhluk kacau yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangga. Makhluk-makhluk ini tampak nyata, seperti hidup. Dalam narasi naga leluhur primordial, ini tampaknya merupakan jalan yang dilalui oleh makhluk terkuat di era kekacauan, ranah yang dilarang oleh para dewa. Namun pada akhirnya, makhluk itu gagal. Ia menciptakan makhluk-makhluk kacau yang menyerupai kehidupan. Tetapi itu bukanlah makhluk sejati. Kini, dalam warisan keahlian tingkat tinggi umat manusia ini, bahkan para ahli kuno umat manusia telah menyentuh zona terlarang para dewa ini. Pada saat ini, kekuatan misterius di sekitarnya sangat menakutkan.
mencapai tingkat yang bahkan para dewa surgawi tingkat puncak pun tidak dapat tahan. Namun, Qin Chen telah menyaksikan kelahiran dunia kekacauan, melihat makhluk-makhluk kacau dari alam api, dan mengkultivasi teknik perbaikan surga dari Istana Perbaikan Surga, yang memungkinkannya bertahan hingga titik ini. Tetapi di sini, Qin Chen tidak dapat bertahan lagi. Ia menatap dengan saksama formasi dunia itu di dalam tiande langit dan bumi, yang gelap gulita. Makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya mulai lahir. Inilah misteri mendalam yang dipahami oleh para ahli manusia kuno. Tetapi apakah mereka berhasil? Apakah mereka benar-benar menciptakan kehidupan? Qin Chen tidak tahu. Dia terus mengamati. Jiwanya bergejolak liar, berusaha mati-matian. Tetapi, dia tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Tetapi Qin Chen akhirnya menyerah sepenuhnya. Tekadnya benar-benar lenyap, dan segala sesuatu di hadapannya menghilang dengan suara keras. Ketika Qin Chen sadar kembali, sebuah kekuatan tolak yang mengerikan menghantam, menyebabkan tubuhnya terlempar ke belakang dan terbang keluar dari portal tanah warisan, tiba di dunia luar. Terlalu luar biasa. Qin Chen terlempar jauh, benar-benar terstunet. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak berujung. Seandainya aku bisa bertahan sedikit lebih lama. Dia bahkan telah menyaksikan kelahiran kehidupan. Bisakah manusia benar-benar menciptakan kehidupan? Dia tidak tahu, tetapi setidaknya, jika dia bertahan, dia bisa melihat lebih jauh dan belajar lebih banyak. Namun, kultivasi dan keterampilan pemurnian senjatanya masih terlalu rendah, dan dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Faktanya, apa yang tidak diketahui Qin Chen adalah bahwa apa yang dilihatnya adalah sesuatu yang bahkan seorang yang mulia surgawi pun tidak bisa lihat. Aku, seandainya itu bisa terjadi beberapa kali lagi. Jantung Qin Chen berdebar kencang, sepenuhnya larut dalam wawasan yang baru saja ia peroleh. Ia duduk bersila, menutup mata, dan mengingat kembali semua yang telah terjadi. Setiap adegan sangat jelas. Ia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu sebelum Qin Chen perlahan menghembuskan napas dan membuka matanya. Di hadapannya, Yang Mulia Langit Ling Feng, Yang Mulia Bumi Zhenyan, dan Yang Mulia Yao Guang semuanya mengedipkan mata kepada Qin Chen. Apa yang terjadi padaku? Tanya Qin Chen dengan heran, menatap mereka bertiga. 3 bulan. Kau telah memahami selama 3 bulan sekarang. Kata Yang Mulia Bumi kata sejati. Apa? Qin Chen terkejut. Dan ketika ia sadar, memang benar sudah 3 bulan berlalu. Namun, ini hanya dalam kenyataan. Qin Chen ingat dengan jelas bahwa dalam warisan itu, dan bahkan dalam pencerahan itu, dia mengalami pembentukan sebuah dunia. Periode waktu yang sangat luas yang mungkin lebih dari 1000 atau 10.000 tahun. Bab 4145 membuka matanya. Terbangun dari mimpi. Dia tidak tahu tahun berapa saat itu. Tetapi itu adalah bagian dari warisan. Di dalam warisan, sebuah proses menerima pencerahan di tingkat jiwa. Peregangan pikiran tanpa batas. Terkadang bahkan sedetik pun bisa menjadi masalah hidup dan mati. Meskipun hanya 3 bulan telah berlalu bagi Qin Chen di dunia luar, dalam kenyataan, Qin Chen merasa seolah-olah dia telah menjalani puluhan ribu tahun kultivasi yang berat. Menghembuskan napas yang keruh. Mata Qin Chen bersinar terang. 3 bulan. Kau adalah orang yang paling lama yang pernah kulihat memahami sesuatu. Yang Mulia Surgawi Ling Feng menatap Qin Chen dengan tatapan aneh di matanya. 3 bulan. Apakah itu waktu yang lama? Tanya Qin Chen. Lama. Yang Mulia Langit Ling Feng mengangguk. Para Yang Mulia biasa dan Yang Mulia Bumi biasanya membutuhkan 1 atau 2 hari. Mereka yang bisa mencapai 10 hari dianggap sebagai orang aneh di antara Yang Mulia Bumi. Yang Mulia Langit mungkin membutuhkan waktu sedikit lebih lama, tetapi yang terlama tidak lebih dari sebulan. Semakin lama waktu pemahaman, semakin tinggi bimbingan yang diberikan warisan kepadamu, sehingga kamu perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk memahaminya. Yang Mulia Langit Ling Feng menatap Qin Chen dengan ekspresi rumit. Wakil Ketua Olakin, aku hanya memahaminya selama 1 hari sebelum aku bangun. Aku butuh 3 hari, kata Yang Mulia Yao Guang dan Yang Mulia Bumi Zhenyan. Tentu saja, semakin lama belum tentu lebih baik. Terkadang, jika keterampilan pembuatan senjatamu terlalu rendah, waktu yang dibutuhkan untuk memahaminya justru akan lebih lama. Kata Ling Feng Tianzun tiba-tiba, dengan sedikit rasa iba di matanya. Mengapa demikian? Tanah warisan adalah bengkel kuno para pengrajin. Bahkan Yang Mulia Langit pun tidak tahu bagaimana ia terbentuk. Kata Yang Mulia Langit Ling Feng. Setiap warisan memungkinkanmu untuk memahami cara kerja hukum dan pembentukan langit dan bumi. Semakin tinggi keterampilan dan ranah pemurnian senjatamu,
semakin dalam persepsimu. Misalnya, jika kamu hanya seorang pemurni senjata tingkat manusia yang mulia, kamu dapat melihat aturan manusia yang mulia menembus ke tingkat manusia yang mulia. Demikian pula, jika kamu hanya seorang pemurni senjata tingkat Raja Suci Puncak, kamu dapat melihat aturan Raja Suci Puncak bergerak menuju tingkat manusia yang mulia. Semakin tinggi keterampilan pemurnian senjata pewaris, semakin tinggi tingkat persepsi mereka, dan semakin lama waktu yang mereka butuhkan untuk memahami setelah meninggalkan tanah warisan. Petik 2. Namun, jika keterampilan pemurnian senjatamu relatif rendah, maka setiap perubahan aturan di dalamnya akan menjadi wawasan yang sangat penting bagimu. Karena tingkat pemurnian senjatamu terlalu rendah, waktu yang kamu butuhkan untuk memahami setelah diteleportasi juga akan lebih lama. Karena kamu membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahami apa yang kamu lihat. Yang Mulia Surgawi Ling Feng menatap Qin Chen dengan ekspresi aneh. Lamanya waktu pemahaman berarti bakat penyempurnaan senjata yang sangat tinggi atau sangat rendah. Qin Chen, seorang yang mulia bumi biasa, membutuhkan waktu 3 bulan penuh untuk memahami. Sementara bahkan seorang yang mulia langit hanya mampu memahami selama 1 bulan. Mungkinkah bakat Qin Chen dalam pembuatan senjata sangat tinggi? Apakah bakatnya dalam pembuatan senjata bahkan lebih tinggi daripada seorang yang mulia langit? Tampaknya mustahil. Ini juga alasan ekspresi aneh yang mulia langit Ling Feng. Menurutnya, kemampuan Qin Chen untuk memahami selama 3 bulan mungkin karena dia belum memahami dasar-dasar pembuatan senjata. Mungkinkah itu? Yang Mulia Bumi kata-kata sejati dan Yang Mulia Cahaya Cemerlang berkedip. Menatap Qin Chen. Juga agak bingung apakah pemahaman Qin Chen selama 3 bulan disebabkan oleh tingkat keahliannya yang sangat tinggi atau rendah. Jika sangat tinggi, kekuatan Qin Chen memang jauh lebih unggul dari mereka. Tetapi mereka berdua tahu bahwa sebelum perjalanan mereka di medan perang 1000 ras, Qin Chen hanyalah seorang yang mulia langit setengah langkah. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, mungkinkah keterampilan pembuatan senjatanya juga meningkat pesat? Mereka tidak tahu bahwa Qin Chen memiliki dunia kekacauan dan teknik perbaikan langit, yang memungkinkannya melihat jauh lebih jauh daripada mereka, yang tidak ada hubungannya dengan metode pembuatan senjata. Namun, kau tidak perlu berkecil hati. Markas besar pekerjaan surgawi kita memiliki banyak alam rahasia dan tempat suci untuk menempa senjata. Fakta bahwa Yang Mulia Surgawi menunjukmu sebagai wakil kepala aula sementara menunjukkan bahwa keterampilanmu dalam menempa senjata pasti luar biasa. Jika kau berkonsentrasi sepenuh hati, kau mungkin bisa mengejar ketinggalan. Yang Mulia Surgawi Ling Feng berkata kepada Qin Chen, sudah memberi label Qin Chen memiliki tingkat penempaan senjata yang sangat rendah. Ada trik kecil lainnya. Setelah kau pergi, cobalah menempa lebih banyak senjata. Itu mungkin membantumu mengingat apa yang kau lihat di tanah warisan ini dan memperdalam kesanmu. Yang Mulia Surgawi Ling Feng mengingatkannya. Ada metode seperti itu. Mata Yang Mulia Bumi Zenyan berbinar. Terima kasih. Yang Mulia Surgawi Ling Feng. Yang Mulia Zenyan dan yang lainnya membungkuk dan berkata. Pada saat yang sama, Qin Chen juga bertanya dengan bingung. Kapan kami bisa kembali untuk menerima warisan lagi? Dia belum melihat ujung dari tanah warisan ini. Jika kemampuannya meningkat di masa depan, dia yakin dia bisa melihat lebih banyak jika dia datang lagi. Tanah warisan ini cukup istimewa. Setelah memasuki markas besar pekerjaan surgawi, Anda akan memiliki satu kesempatan gratis untuk menerima warisan. Setelah itu, untuk masuk lagi, Anda membutuhkan poin kontribusi. Kecuali Anda memberikan kontribusi yang signifikan kepada pekerjaan surgawi, tidak mudah untuk masuk untuk kedua kalinya. Adapun jumlah kontribusi spesifik yang dibutuhkan, Anda akan mengetahuinya setelah Anda kembali dan bertanya. Kontribusi yang signifikan kepada pekerjaan surgawi. Zenyan Dizun dan yang lainnya mengangguk. Baiklah, pergilah. Ling Feng Tianzun, setelah banyak bicara, agak lelah dan menutup matanya. Jelas akan tertidur lagi. Jika bukan karena berita tentang Qin Chen yang diangkat menjadi wakil kepala aula sementara, dia biasanya tidak akan banyak bicara. Kami pamit. Zenyan Dizun dan Yang Mulia Yao Guang membungkuk dengan hormat. Namun, sebelum pergi, Qin Chen tiba-tiba melirik ukiran kayu di tangan Ling Feng Tianzun. Ukiran kayu di tangan senior Ling Feng Tianzun sangat realistis. Apakah Anda keberatan menunjukkannya kepada saya? Qin Chen tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Ukiran kayu. Ling Feng Tianzun terkejut. Qin Chen ini benar-benar berani. Berani meminta untuk melihat ukiran kayu di tangannya. Meskipun hanya ukiran biasa, itu mewakili keterampilan dan perjuangannya dalam pembuatan senjata. Jalan yang dengan susah payah ia tempuh. Qin Chen mungkin sama sekali tidak bisa melihatnya. Mungkin menganggapnya hanya sebagai pernak-pernik kecil, hobi.
Apa? Kau juga tertarik? Ling Feng Tianzun dengan santai melemparkannya ke Qin Chen. Ingin melihat apa tujuan orang lain itu. Realistis. Pengerjaan yang indah. Qin Chen mengambil ukiran kayu itu, memeriksanya dengan cermat selama beberapa saat, dan berseru kagum. Kemudian, tiba-tiba ia mengangkat tangan kanannya menjadi jari yang menyerupai pedang, mengubahnya menjadi bilah tajam, dan dengan ringan mengetuk mata ukiran kayu itu 2 kali sebelum mengembalikannya kepada Ling Feng Tianzun. Senior Ling Feng Tianzun, selamat tinggal. Begitu Qin Chen selesai berbicara, ia berbalik dan pergi, bersama Zenyan Dizun dan Yao Guang Zunze, menghilang ke dalam kehampaan. Wus, mereka diteleportasi. Hanya Ling Feng Tianzun, yang duduk di atas meteorit, yang tetap berada di kehampaan. Melihat Qin Chen dan kedua orang lainnya menghilang, ia bergumam pada dirinya sendiri. Wakil Ketua Aula Sementara. Sebenarnya apa yang sedang direncanakan oleh Kepala Istana? Mengapa dia menunjuk anak muda seperti itu sebagai wakil Kepala Istana Sementara? Aneh sekali. Ling Feng Tianzun mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia terkejut dan buru-buru menunduk. Dia melihat aura aneh mengalir pada ukiran kayu yang tampak hidup di tangannya. Setelah diperiksa lebih dekat, dia melihat kekuatan kacau melonjak keluar dari mata ukiran elang itu. Wus, elang itu benar-benar membuka matanya. Bab 4146. Metode yang baik. Yo, dengan teriakan panjang, ukiran kayu itu benar-benar berubah menjadi elang, melayang ke langit dan berputar-putar di kehampaan. Kembali, seru Yang Mulia Ling Feng terkejut, menggunakan aturannya untuk menangkap elang itu di tangannya. Dia menemukan bahwa kekuatan aturan mengalir di dalam elang itu, seperti hidup, seolah-olah telah hidup. Energi kacau terpancar dari matanya, semacam kekuatan aturan khusus yang dapat mengembangkan kehidupan. Kayu yang diukir, berubah menjadi makhluk hidup. Desis, tingkat keahlian ini. Yang Mulia Ling Feng dengan hati-hati merasakannya dan langsung terengah-engah. Di bawah sentuhan santai Qin Chen, ukiran kayu itu tampaknya telah mengaktifkan kecerdasannya, dan aura kehidupan termanifestasi padanya. Tidak, ini bukan tentang berubah menjadi makhluk hidup sejati, melainkan ini tentang menggunakan teknik pemurnian yang cerdik untuk mengaktifkan kekuatan hidup dari aturan di dalam patung kayu ini, memungkinkannya untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi, memelihara kecerdasannya sehingga dapat mengembangkan roh senjatanya sendiri di masa depan. Mengubah kayu menjadi roh. Ling Feng Tianzun berseru takjub. Patung kayu ini diukir olehnya. Bahkan, sebagai salah satu tokoh paling senior dan berpengaruh di Heavenly Works, keterampilan pemurniannya benar-benar termasuk yang terbaik, telah mencapai tingkat kesempurnaan. Meskipun patung kayu ini adalah sesuatu yang ia buat secara asal-asalan, sebenarnya patung ini mengandung esensi teknik pemurnian hidupnya. Ukiran yang hidup dan realistis, kualitas yang hampir memiliki kesadaran, sebenarnya adalah hasil dari upayanya menanamkan roh ke dalam patung kayu tersebut. Hal yang paling membanggakan bagi seorang pemurni senjata adalah bahwa senjata ilahi yang mereka tempa dapat memelihara roh senjata. Ini adalah pengejaran terbesar mereka dalam hidup. Namun, ukiran kayu ini, bagaimanapun juga, adalah sesuatu yang ia ukir secara asal-asalan. Meskipun tekniknya secara alami terampil, bahannya biasa saja, sehingga sangat sulit untuk menumbuhkan roh di dalamnya. Apalagi menumbuhkan roh, bahkan memberikan sedikit kesadaran pada artefak berharga bukanlah hal yang mudah. Namun, Qin Chen, hanya dengan beberapa sentuhan, berhasil menanamkan sedikit kesadaran ke dalam ukiran kayunya. Meskipun masih jauh dari kemampuan spiritual, metode ini begitu ajaib sehingga benar-benar membuat Ling Feng Heavenly Venerable tercengang. Pada saat ini, Ling Feng Heavenly Venerable langsung mengerti bahwa Qin Chen, dengan kultivasi hanya sebagai Atli Venerable, mungkin tidak sehebat dirinya dalam membuat artefak, tetapi sentuhan akhirnya dan pemahamannya tentang alam warisan sudah unggul. Dia bisa memanipulasi peristiwa sesuka hati. Inilah metode Qin Chen. Luar biasa, pantas saja ketua istana menunjuknya sebagai wakil ketua istana sementara. Pikir Ling Feng Heavenly Venerable sambil tersenyum masam. Sungguh menggelikan. Awalnya dia mengira pemahaman Qin Chen selama 3 bulan di alam warisan ini disebabkan oleh keterampilan pemurnian senjatanya yang lemah. Tetapi sekarang dia mengerti bahwa pihak lain sebenarnya telah melihat sekilas tingkat inti dari alam warisan. Itulah sebabnya dia mampu memahaminya begitu lama. Untuk sesaat, Ling Feng Heavenly Venerable dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Setelah beberapa saat, dia menghela napas lalu tersenyum. Tuan Istana, Anda sungguh cerdik dan penuh perhitungan. Aku benar-benar semakin tua. Sepertinya masa depan dunia ini milik kaum muda. Di bawah pemahamannya,
Yang Mulia Langit Ling Feng tampak terharu. Dia memegang ukiran kayu itu, seolah merasakan sesuatu, dan segera tertidur lelap. Namun, dalam pikirannya, dunia baru terbentang. Di luar tanah warisan, Qin Chen, apa yang kau lakukan pada ukiran kayu Yang Mulia Langit Ling Feng barusan? Tanya Yang Mulia Bumi Zhenyan. Hehe, tidak ada apa-apa. Hanya memberi sedikit petunjuk kepada Yang Mulia Langit Ling Feng. Qin Chen tersenyum. Dia bisa merasakan apa yang ingin dilakukan Yang Mulia Langit Ling Feng. Secara kebetulan, dia telah melihat makhluk-makhluk kacau di alam api dan memahami evolusi kehidupan di tanah warisan, sehingga dia sendiri memperoleh sedikit pemahaman. Dia memberi petunjuk kepada Yang Mulia Langit Ling Feng. Apakah Yang Mulia Langit Ling Feng dapat memahaminya berada di luar kendali Qin Chen? Duduk di tanah warisan, mewarisi dari para pengrajin kuno, tampak seperti seorang pria tua. Yang Mulia Ling Feng surgawi ini seharusnya bukan mata-mata. Menurut intelijenku, mata-mata iblis itu memiliki kekuatan besar dalam karya surgawi. Memiliki status luar biasa. Salah satu dari 8 wakil kepala aula yang melayani. Qin Chen merenung. Mari kita kembali ke penginapan kita dulu. Qin Chen dan para sahabatnya terbang menuju istana mereka. Sementara itu, di dalam alam iblis, sebuah ruang hampa iblis yang luas, dipenuhi dengan energi iblis yang melambung tinggi, menyerupai api penyucian. Di dalam api penyucian ini, bintang-bintang iblis melayang, memancarkan energi iblis yang tak berujung dan mencapai langit, berubah menjadi sungai iblis yang luas dan berkelok-kelok. Di dalam sungai iblis, berbagai fenomena aneh muncul, pegunungan yang menjulang tinggi, sungai yang luas, dan bintang-bintang yang melayang, anomali di mana-mana. Di tengah sungai iblis terdapat sebuah bintang iblis kolosal. Di atasnya muncul sosok hitam besar yang membentang di seluruh bola langit. Raungan, desir, seperti bernapas. Setiap hembusan napas sosok hitam ini memenuhi sungai iblis, dengan diameter lebih dari 10 juta mil, dengan energi iblis tak berujung yang meluap. Setiap hembusan napas juga menyebabkan angin menderu di kehampaan, menghancurkan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya, menghentikan aliran sungai iblis, menghancurkan bintang iblis, dan mengirimkan energi iblis beterbangan. Untungnya, tidak ada makhluk hidup lain di neraka iblis ini. Kau berani mengganggu tidurku. Sebuah suara menggelegar bergema di seluruh ruang dan waktu. Beberapa bintang iblis di sungai iblis yang tak berujung terbelah. Dan di bintang iblis kolosal, sesosok menjulang tinggi, hitam pekat, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Bahkan ucapan biasa darinya menghasilkan raungan yang mampu menghancurkan langit. Di kejauhan, di ujung sungai iblis, sesosok kuat dengan kekuatan iblis yang tak terbatas bersujud di hadapannya. Sosok ini menyerupai dewa iblis. Namun di hadapan sosok menjulang tinggi ini, ia membungkuk dengan hormat, berkata, Tuan leluhur iblis, kabar telah datang dari utusan ras iblis kami di alam rahasia markas besar pekerjaan surgawi. Qin Chen, manusia yang Anda khawatirkan, telah muncul di sana dan telah diangkat oleh Yang Mulia Surgawi Pekerjaan Surgawi sebagai Wakil Ketua Aula Pekerjaan Surgawi sementara. Sosok perkasa itu berbicara dengan hormat. Sosok menakutkan di bintang iblis ini tidak lain adalah leluhur iblis jurang. Anak itu benar-benar pergi ke alam rahasia markas besar pekerjaan surgawi. Leluhur iblis jurang bergumam. Matanya berkilat dengan cahaya dingin, menarik. Dia mencibir. Namun, ini juga sesuai dengan dugaannya. Apa yang dilakukan makhluk itu? Yang Maha Agung yang bebas. Mencari penerus untuk pekerjaan surgawi. Apakah dia tidak tahu bahwa ada juga anggota ras iblisku di pekerjaan surgawi? Petik 2. Mata leluhur iblis jurang berkedip. Tidak. Bahkan jika dia tahu, ini mungkin satu-satunya cara. Lagi pula, jika Qin Chen tetap berada di medan perang 10.000 ras, dia mungkin akan dibunuh oleh ras iblisku cepat atau lambat. Di sisi lain, alam rahasia markas besar karya surgawi terletak di wilayah ras manusia dan disegel dengan ketat, jadi cukup aman. Petik 2. Ada juga pilar api surgawi yang menjaganya. Para yang mulia surgawi biasa akan mati jika mereka masuk. Hanya yang mulia surgawi tingkat puncak yang memiliki kesempatan untuk bernapas. Setelah bernapas, mereka juga akan terjebak. Begitu yang mulia surgawi dari karya surgawi bergerak, bahkan yang mulia surgawi tingkat puncak pun akan binasa. Kecuali jika makhluk tertinggi dari ras iblisku dikirim. Cukup cerdik. Metode yang bagus. Leluhur iblis jurang itu mencibir. Bab 4147. Perintah leluhur iblis. Markas besar alam rahasia karya surgawi sangat berbahaya. Bagaimana mungkin leluhur iblis tidak mengetahui hal ini? Dia telah menyerang markas besar alam rahasia karya surgawi berkali-kali di masa lalu.
Meskipun banyak yang hancur, beberapa harta karun tingkat atas masih terpelihara. Hal ini menyebabkan Yang Mulia Surgawi Pengrajin Ilahi mengubah area yang awalnya terlarang bagi para pengrajin menjadi markas besar seluruh alam rahasia karya surgawi. Jika kita gegabah mengirim para ahli yang kuat ke sana, itu akan penuh bahaya. Bahkan Yang Mulia Surgawi tingkat puncak pun memiliki peluang besar untuk binasa di sana. Hanya para ahli tingkat tertinggi yang dapat mundur dengan aman. Tampaknya untuk saat ini, kita hanya bisa membiarkan bocah Qin Chen itu berkembang di sana. Tatapan leluhur iblis suram. Dia tentu tahu betapa menakutkannya markas besar alam rahasia karya surgawi. Bahkan jika dia ingin membunuh Qin Chen, dia harus merencanakan dengan cermat sebelum bertindak. Dalam pertempuran 10.000 ras ini, klan iblis kita kehilangan Yang Mulia Surgawi Roh Iblis. Sebuah kerugian yang cukup besar. Membunuh bocah itu di alam rahasia markas besar karya surgawi akan menelan biaya yang tinggi. Kemungkinan membutuhkan setidaknya Yang Mulia Surgawi tingkat puncak. Itu sama sekali tidak sepadan. Mata leluhur iblis jurang yang dalam berkilat dingin saat ia merenungkan bagaimana menghadapi keajaiban manusia ini. Anak ini pasti akan menjadi salah satu pilar umat manusia. Leluhur iblis jurang pernah memasuki sungai takdir untuk meramalkan masa depan Qin Chen. Dan ia yakin bahwa jika Qin Chen terus tumbuh, ia akan menjadi salah satu masalah terbesar klan iblis. Terlebih lagi, ia memiliki firasat samar bahwa peluang Qin Chen untuk mencapai alam yang mulia surgawi tidaklah kecil. Adapun untuk menjadi Yang Maha Agung, itu adalah rintangan besar. Bagi siapapun yang ingin menembus dari Yang Mulia Surgawi ke Yang Maha Agung, itu adalah rintangan besar. Seperti pendiri karya surgawi, Yang Mulia Surgawi Kerajinan Ilahi, yang sudah menjadi Yang Mulia di zaman kuno, kemudian mencapai status Yang Mulia Surgawi, hanya untuk terjebak di langkah terakhir tahun yang tak terhingga. Seperti Jin Lin, bawahan dari makhluk tertinggi alam bebas, bakatnya luar biasa. Namun ia tetap terjebak di puncak alam yang mulia surgawi. Meskipun ia praktis tak terkalahkan di dalam alam yang mulia surgawi, ia bukanlah ancaman bagi leluhur iblis jurang sampai ia mencapai alam yang maha agung. Qin Chen sangat mempesona, namun, Qin Chen saat ini hanya berada di alam yang mulia bumi. Meskipun dia bisa membunuh yang mulia surgawi biasa di alam yang mulia bumi, dia masih jauh lebih rendah dari yang mulia surgawi puncak. Bagi leluhur iblis jurang, mengorbankan setidaknya satu ahli yang mulia surgawi puncak untuk membunuh Qin Chen di alam rahasia markas besar pekerjaan surgawi bukanlah hal yang sepadan. Kehilangan yang mulia roh iblis surgawi dalam pertempuran 10.000 ras ini sudah sangat menyakitinya. Pada levelnya, yang mulia surgawi biasa seperti yang mulia api cair surgawi berada di bawah perhatiannya, dan dia tidak akan terlalu terganggu oleh kerugian apapun. Namun, keberadaan yang mulia surgawi puncak seperti yang mulia roh iblis surgawi, seorang ahli top dari ras iblis roh, masih agak mengkhawatirkan. Tunggu, klan kita memiliki agen dalam yang bersembunyi di alam rahasia markas besar pekerjaan surgawi. Mereka dapat mengetahui segala sesuatu tentang Qin Chen. Selama Qin Chen meninggalkan alam rahasia markas besar pekerjaan surgawi, kita dapat membunuhnya. Tidak perlu terlalu gegabah. Lagi pula, itu adalah alam rahasia markas besar pekerjaan surgawi. Lagi pula, dia saat ini hanya seorang yang mulia bumi. Meskipun seorang yang mulia bumi dapat membunuh seorang yang mulia surgawi, dia pasti memiliki banyak rahasia. Tapi dia masih membutuhkan bertahun-tahun untuk menembus ke tingkat yang mulia surgawi. Tentu saja, dengan kekuatan anak itu, begitu dia menembus, dia mungkin akan menjadi sosok yang merepotkan di tingkat yang mulia surgawi skala emas atau yang mulia surgawi pengrajin ilahi, atau bahkan lebih merepotkan daripada keduanya. Leluhur Yuan Mo berpikir dalam hati, bagaimanapun, dia adalah penerus orang itu. Jika dia benar-benar mencapai titik itu, maka medan perang 1000 ras akan merepotkan. Ancaman besar. Bagi ras yang berlawanan, jika Qin Chen benar-benar menembus ke tingkat yang mulia surgawi, sebelum kedua ras memutuskan untuk memulai perang 1000 ras lainnya, dia mungkin akan lebih merepotkan daripada beberapa Supreme. Karena Supreme tidak dapat ikut campur di medan perang 1000 ras. Yang mulia surgawi dapat bertarung di medan perang 10.000 ras. Jika Qin Chen benar-benar menembus ke tingkat yang mulia surgawi dan menargetkan klan iblisnya di medan perang 10.000 ras, kemungkinan besar akan menyebabkan wilayah klan iblisnya menyusut terus-menerus, dan kekuatan intinya akan rusak parah. Transisi dari yang mulia bumi ke yang mulia surgawi adalah sebuah rintangan. Tidak akan semudah itu bagi Qin Chen untuk menembus. Yang maha bebas dan tak terikat mengirimnya kembali ke alam rahasia markas besar pekerjaan surgawi. Mungkin untuk membiarkannya mengalami beberapa warisan. Tetapi itu tidak akan berhasil dalam waktu singkat.
Meskipun leluhur iblis jurang sangat menghargai Qin Chen masih jauh dari menjadi ancaman. Tunggu sebentar. Aku bisa menyuruh orang-orang klan iblisku di alam rahasia markas besar pekerjaan surgawi untuk menghalanginya. Masalah yang paling mendesak masih kekuatan gelap. Leluhur iblis jurang mencibir begitu selesai berpikir. Yang mulia surgawi pengrajin ilahi ini. Untuk menyenangkan orang itu dan memberi Qin Chen cukup pengalaman. Malah langsung menunjuknya sebagai wakil kepala aula sementara. Haha. Dia telah memberiku beberapa kesempatan. Leluhur iblis jurang mencibir. Para perajin senjata di Tiangong Works itu semuanya orang tua keras kepala. Tak kenal takut dan sombong. Hanya peduli pada harga diri mereka sendiri. Sekarang setelah mereka tahu Qin Chen telah menjadi wakil kepala aula sementara, bagaimana mungkin mereka bisa menahan diri? Leluhur iblis jurang mencibir. Laporan intelijennya juga mengungkapkan situasi di dalam alam rahasia markas Tiangong Works. Para perajin senjata tua itu, seperti yang telah ia prediksi, semuanya marah dan sama sekali tidak dapat menahan diri. Tambahkan sedikit bahan bakar ke api. Hehe. Memikirkan hal ini, leluhur iblis jurang segera mulai mengeluarkan perintah. Meskipun dia tidak akan mengirim ahli untuk membunuh Qin Chen, ras iblisnya telah menyusun rencana di dalam alam rahasia markas Tiangong Works selama bertahun-tahun. Secara alami memiliki banyak agen tersembunyi, dan dapat membuat beberapa keputusan mengenai Qin Chen. Hehe, nak, tunggu saja dan lihat apa yang terjadi. Setelah mengeluarkan perintah, leluhur iblis jurang menyeringai jahat, dan sesaat kemudian, kembali tertidur. Setelah terkena tebasan pedang Qin Yueqi di medan perang seribu ras, meskipun ia telah pulih sepenuhnya, ia menderita beberapa luka ringan dan tentu saja perlu menyembuhkan dirinya sendiri. Ia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Adapun Qin Chen, ia hanya menempati sebagian kecil hatinya. Bagaimanapun, lawannya adalah pemimpin umat manusia seperti makhluk tertinggi kebebasan. Di alam rahasia markas besar karya surgawi, di dalam sebuah istana megah, sesosok yang wajahnya tersembunyi dalam kegelapan menerima sebuah pesan. Pesan ini sangat rahasia. Saat sosok perkasa yang memancarkan aura menakutkan itu menyapunya dengan indera ilahinya, pesan itu langsung lenyap menjadi ketiadaan. Perintah dari leluhur iblis jurang, Qin Chen, gumam sosok gelap itu, menyebabkan seluruh kehampaan bergetar. Hanya orang biasa. Bukan hanya pengrajin ilahi yang mulia surgawi yang menunjuknya sebagai wakil kepala istana. Tetapi sekarang bahkan leluhur iblis jurang secara pribadi telah mengirim pesan. Memerintahkan saya untuk bertindak dan menghancurkan masa depan Qin Chen. Menarik, mata sosok gelap itu berkilau dengan cahaya dingin. Yah, aku sudah bersembunyi di sini selama bertahun-tahun. Tidak ada yang kulakukan. Akhirnya aku bisa bergerak dan bersenang-senang. Hehe, Qin Chen, wakil kepala aula sementara. Tunggu saja. Aneh sekali kau tidak menyadari posisimu sendiri dan bersikeras menempatkan dirimu dalam posisi sulit di hadapan pengrajin ilahi. Kau masih sangat puas dengan dirimu sendiri. Bab 4148. Aku menantangmu. Saat sosok gelap itu selesai berbicara, ia menghilang tanpa suara ke dalam kehampaan. Bersamaan dengan itu, beberapa pesan diam-diam dikirimkan di dalam alam rahasia markas besar pekerjaan surgawi, sampai ke tangan beberapa individu di sana. Qin Chen, tentu saja, tidak menyadari bahwa leluhur iblis jurang telah mengambil tindakan terhadapnya. Setelah meninggalkan tanah warisan bersama Yang Mulia Kata Sejati Bumi, ia langsung menuju istananya. Namun, di sepanjang jalan, Qin Chen sedikit mengerutkan kening. Sejak mereka meninggalkan tanah warisan, banyak indera ilahi menyapu mereka, tertuju padanya dengan niat tajam dan teliti. Orang-orang ini bahkan diam-diam membicarakan sesuatu. Setiap orang yang mereka temui di sepanjang jalan menunjuk dan berbisik di antara mereka sendiri. Qin Chen, sepertinya kita telah menjadi selebriti di pekerjaan surgawi. Kata Yang Mulia Kata Sejati Bumi sambil tersenyum. Tetapi sedikit keseriusan masih terpancar di matanya. Lagi pula, ditunjuk dan dibicarakan oleh begitu banyak orang. Banyak tetua di alam rahasia markas besar pekerjaan surgawi adalah seniornya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa tertekan? Guru, Anda sungguh pandai memuji diri sendiri. Qin Chen lah yang menjadi terkenal. Apa hubungannya dengan Anda? Balas Yang Mulia Yao Guang tanpa ampun. Yang Mulia Zenyan terdiam. Saya katakan, murid, bisakah kau setidaknya menghormati gurumu? Tidak perlu memperhatikannya. Qin Chen tenang dan merasa puas diri. Dia tentu saja tidak akan peduli dengan komentar orang-orang ini. Ketiganya segera kembali ke istana mereka. Namun, begitu Qin Chen mendekati istananya, alisnya sedikit mengerut. Yang Mulia Zenyan juga berhenti.
Wajahnya menunjukkan keheranan. Di luar istana mereka, sejumlah besar orang telah berkumpul. Beberapa mengenakan jubah pelayan, sementara yang lain mengenakan jubah tetua. Masing-masing memancarkan aura yang menakutkan. Lautan aura yang mulia yang luas menyebar ke seluruh dunia. Qin Chen, ini, seru Yang Mulia Zenyan dengan heran. Begitu banyak orang berkumpul di sini. Harus diakui, memberikan tekanan yang cukup besar pada Yang Mulia Zenyan. Yang Mulia Yao Guang bahkan lebih lagi. Bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang junior. Lihat, Qin Chen datang. Yang mana Qin Chen? Dia yang termuda di tengah. Di samping mereka ada Yang Mulia Zenyan dan Tuan Suci Yao Guang. Dia memang masih muda. Semua orang mengatakan Qin Chen sangat muda. Dan sekarang tampaknya mereka benar. Pemuda semuda itu diangkat sebagai wakil kepala aula sementara. Apa yang dipikirkan para petinggi itu? Melihat Qin Chen dan yang lainnya tiba, kerumunan orang menjadi ribut dan berdiskusi. Banyak orang menatap Qin Chen, tetapi tatapan mereka tidak ramah. Kau Qin Chen, seorang lelaki tua melangkah keluar dari kerumunan dan menghalangi jalan mereka sebelum mereka dapat kembali ke tempat tinggal mereka. Matanya tertuju pada Qin Chen. Lelaki tua ini mengenakan jubah alkemis, memiliki temperamen yang luar biasa, dan kultivasinya jelas berada di puncak alam yang mulia bumi. Matanya berkilat tajam saat dia menatap Qin Chen dengan jijik. Posturnya tinggi dan angkuh, seperti seorang senior yang memandang rendah seorang junior. Qin Chen, ini tetua Long Yuan, seorang tetua senior dari pekerjaan surgawi kita. Zenyan Dizun buru-buru mengirimkan suaranya kepada Qin Chen, memberitahukan identitas tetua tersebut. Tetua ini benar-benar peninggalan lama dari pekerjaan surgawi, telah menjadi tetua sejak lama. Zenyan Dizun bahkan pernah mendengarnya memberi kuliah ketika ia masih junior. Biasanya, Zenyan Dizun akan sangat senang bertemu dengannya. Tetapi hari ini, pengunjung itu jelas bermusuhan. Tetua Long Yuan, Zenyan Dizun takut Qin Chen akan mengatakan hal yang salah. Jadi dia buru-buru terbang maju, membungkuk, dan mengucapkan beberapa kata ramah. Namun, sebelum dia bisa berbicara, tetua itu berbicara dengan dingin. Zenyan, ya, mundurlah. Ini bukan urusanmu. Kau seharusnya seorang tetua pekerjaan surgawi, kan? Mengikuti wakil kepala aula yang hanya sekadar pelaksana tugas, sungguh menggelikan. Jasa apa yang dimiliki orang ini sehingga begitu setia kepadamu? Tetua Long Yuan berkata dengan nada menghina. Tatapannya dingin, membuat Zenyan Dizun terdiam. Tetua Long Yuan, Qin Chen tersenyum. Petik 2. Menarik. Seorang tetua veteran, seorang anggota senior dari Heavenly Works. Tapi, dari perkataan Yumo Dizun, Qin Chen kebetulan mengetahui bahwa tetua Long Yuan ini adalah salah satu mata-mata klan iblis. Apakah klan iblis menjadi begitu tidak sabar begitu cepat? Tetua Long Yuan, Anda sudah keterlaluan. Pengangkatan Qin Chen sebagai wakil kepala aula sementara diperintahkan oleh atasan. Adapun saya hanya mengikuti perintah dan belajar dari Qin Chen. Bagaimana saya bisa dianggap sebagai bawahan? Kata Zenyan Dizun dengan ekspresi muram. Zenyan Dizun, tidak perlu berkata lebih banyak. Qin Chen tiba-tiba tersenyum, menghentikan Zenyan Dizun melanjutkan. Dia melirik semua orang yang hadir, lalu ke tetua Long Yuan, dan berkata sambil tersenyum. Jadi, tetua Long Yuan, apa? Anda ada urusan dengan saya, wakil kepala aula sementara. Namun, Anda tampaknya tidak menyadari perbedaan pangkat. Bukankah seorang tetua seharusnya menunjukkan rasa hormat kepada saya, wakil kepala aula sementara? Kata-kata itu segera menimbulkan kehebohan. Dengan banyak diakon dan tetua menatap dengan marah. Itu adalah tetua Long Yuan, seorang tokoh senior dalam organisasi pekerjaan surgawi. Kesombongan Qin Chen sangat keterlaluan. Mereka sudah menyimpan permusuhan terhadap Qin Chen, dan sekarang mereka bahkan lebih marah. Jika bukan karena aturan organisasi pekerjaan surgawi, mereka mungkin sudah mengambil tindakan di luar. Hahaha, ada perbedaan antara atasan dan bawahan. Saya telah melayani sebagai tetua di pekerjaan surgawi selama bertahun-tahun. Dan ini adalah pertama kalinya saya melihat pemuda sombong seperti Anda. Tetua Long Yuan menatap Qin Chen dengan mata dingin. Anda memang wakil ketua aula sementara. Tetapi Anda baru saja diangkat. Saya belum menyetujui Anda. Seorang yang mulia bumi ingin menjadi wakil ketua aula sementara. Konyol. Qin Chen tersenyum tipis dan berkata dengan tenang. Posisi wakil kepala aula sementara ini ditunjuk oleh para petinggi, bukan olehku. Jika tetua Long Yuan keberatan, Anda bisa menemui ahli kerajinan kuno yang mulia surgawi dan yang lainnya. Atau bahkan kepala aula ahli kerajinan ilahi yang mulia surgawi.
Petik 2. Hahaha. Keberatan apa yang kumiliki? Selamat. Tetua Long Yuan tertawa terbahak-bahak. Ada desas-desus bahwa wakil kepala Aula Qin pernah menjadi putra suci eksternal dari karya surgawi kita. Dia bahkan belum pernah ke alam rahasia markas besar sebelumnya. Untuk menjadi wakil kepala Aula sementara dari karya surgawi kita sebagai putra suci, Anda pasti memiliki kekuatan luar biasa dan kemampuan yang luar biasa. Kata-kata ini terdengar seperti sanjungan, tetapi terdengar sangat kasar. Banyak tetua yang hadir merasa tidak nyaman mendengar ini. Karena Qin Chen memang telah naik pangkat langsung dari putra suci menjadi wakil kepala aula sementara. Sesuatu yang belum pernah terjadi selama bertahun-tahun. Saya sangat senang, sangat gembira, mengetahui bahwa Anda telah menjadi wakil kepala aula sementara. Saya senang bahwa karya surgawi saya telah mendapatkan wakil kepala aula masa depan lainnya. Pilar dukungan lainnya. Terima kasih, jawab Qin Chen. Tetua Long Yuan menyeringai. Memperlihatkan taringnya. Untuk menjadi wakil kepala aula di usia semuda ini, Anda pasti luar biasa. Memang, Tetua Long Yuan menatap Qin Chen. Pertama, untuk mengucapkan selamat kepada Anda. Dan kedua, untuk menantang Anda, wakil kepala aula sementara.